Berikut ini merupakan kumpulan kejanggalan proses prarekonstruksi sekaligus pertanyaan netizen NTT terhadap kasus kematian Astrid dan Lail. Randy Badijeh, tersangka kasus pembunuhan selingkuhan dan anak biologisnya, dianggap diperlakukan berbeda dari tahanan lainnya ketika terjadi rekonstruksi di Polda NTT. Keistimewaan yang pertama yaitu Randy Badijeh tidak menggunakan rompi orange seperti sama halnya tahanan yang lain ketika mereka melakukan rekonstruksi. Lalu netizen NTT membanding-bandingkan kasusnya dengan Tinis Perko, di mana Tinis Perko ketika melakukan rekonstruksi ia menggunakan rompi orange, bahkan dengan kasus-kasus pembunuhan lainnya di Indonesia. Kemudian saksi satu menitipkan kunci tersebut kepada saksi. Yang kedua, Randy Badijeh dianggap diperlakukan secara khusus karena tempat rekonstruksi itu dilakukan di lapangan depan Polda, sedangkan yang biasa netizen lihat rekonstruksi itu biasanya dilakukan di tempat perkara. Bahkan kata pra rekonstruksi tidak cocok dengan kasus yang dibuat oleh Randy. Tidak sama dengan Tinis Perko, ia tanpa melalui pra rekonstruksi. Yang ketiga, sebelum melakukan proses prarekonstruksi, Kapolda NTT sempat mengunjungi Randy Badijeh dalam tahanan. Tersebar foto ketika Polda NTT mengunjungi Randy Badijeh dalam sel tahanan. Banyak netizen NTT yang sempat bertanya, ada apa sih dengan Randy Badijeh sehingga hampir diperlakukan secara khusus oleh Kapolda. Bahkan ketika penyerahan diri ia diantar oleh salah satu oknum anggota Polri, sekaligus ketika menyerahkan diri juga harus bertemu dengan Kapolda NTT. Yang keempat adalah ketika Randy memegang linggis yang katanya dalam keterangan memakai 2 linggis sekaligus dalam menggali lubang kubur, dan dalam rekonstruksi dia hanya memegang 1 linggis. Bahkan cara memegang linggisnya pun netizen NTT mempertanyakan kebiasaan dia memakai linggis, dan khususnya ketika menggali kuburan Astrid dan Lail yang dalam, bahkan di tempat batu-batuan yang keras. Yang kelima, netizen NTT juga turut menanyakan mobil yang digunakan oleh Randy Badijeh sekaligus dengan masih memakai lagi kendaraan motor, dan dia sempat membonceng salah satu orang memegang skop dan linggis, yang juga linggis hanya 1. Berarti di sini dilihat bahwa tidak mungkin tersangka hanya seorang diri. Adegan 3 pukul 18.43, tersangka mengendarai mobil ras menuju ke Yang keenam, sebelum dilakukan rekonstruksi pada tadi siang, pada hari kemarin, 1 hari sebelumnya juga dilakukan pemeriksaan terhadap istri tersangka, di mana istri tersangka diperiksa di Polsek Alak, padahal kasus ini sudah ditangani langsung oleh Kapolda NTT.
sehingga banyak netizen yang menanyakan kenapa harus di Polsek Alak, mengapa bukan di Polda NTT, di kantor Polda NTT. Sabar bro. Yang ketujuh, netizen NTT juga menanyakan dan sangat menyayangkan waktu pemeriksaan yang sangat lambat, di mana pembunuhan ini sudah terjadi berbulan-bulan, bahkan Polri pun tidak mampu menangkap tersangka, kalaupun tersangka tidak datang menyerahkan diri. Demikian 7 rangkuman yang saya sampaikan di sini. Kita dukung Polri untuk mengusut tuntas kasus ini dan dapat mengambil tindakan yang seadil-adilnya, serta Polri harus transparansi supaya publik terus percaya Polri, publik tidak meragukan kinerja Polri. Terima kasih.